Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Volika Sincisari dan alhamdulillah di sini aku mau sharing terkait dengan MAPRES atau mahasiswa berprestasi. Karena alhamdulillah aku mendapatkan apresiasi terbaik 1 untuk Pilmapresnas dan juga honorable mention penginspirasi kepedulian. Di sini aku menjelasin dulu MAPRES itu apa, lalu seleksinya seperti apa. Jadi tentu udah kelihatan jelas bahwa MAPRES itu adalah mahasiswa berprestasi dan kegiatan Pilmapres ini adalah untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Karena aku representatif dari Institut Pertanian Bogor, jadi aku bakal jelasin dulu seleksi di IPB kayak gimana. Oke, let's start it. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ada seleksi di program studi. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus daftar, dan sebelum daftar tentu kita harus tahu persyaratannya itu apa. Itu yang pertama, kita mahasiswa aktif, terdaftar di PD Dikti, terus kita agak lebih umurnya dari 22 tahun. Selain itu juga IPK kita minimal 3 buat daftar. Nah, lalu kita daftar ke program studi, biasanya ke Komdisma, Komisi Kedisiplinan. Oke, setelah itu nanti bakal ada seleksi. Seleksi 2023 itu dimulai dari 2022 pada bulan 3 November. Aku masih ingat. Karena aku lihat logbook. Aku sambil lihat ya, maaf ya, aku jelasinnya sambil lihat. Setelah kita daftar, sebelum pengumuman, itu biasanya ada pencerdasan dari kakak-kakak Otsko atau Mapresnas sebelumnya. Biasanya, waktu tahunku itu ada 4 kali pencerdasan. Biasanya itu ngejelasin tentang get to know about Mawapres. Jadi Mawapres 101 gitu, kayak ngejelasin Mapresnas itu apa dan kayak gimana alurnya dan sebagainya, motivasi, dikasih tahu seleksinya apa aja. Itu sampai bulan Desember. Nanti di antara pencerdasan itu bakal ada seleksi dari program studi. Itu seleksinya untuk aku ngisi borang yang isinya pencapaian-pencapaianku, dan juga selain itu kita presentasi ke Komdisma lewat Zoom waktu itu. Presentasi apa? Yang pertama, presentasinya itu adalah presentasi produk inovatif. Kalau di sarjana biasanya namanya gagasan kreatif. Nah, jadi kita harus punya produk dulu. Dan produk itu lebih bagus lagi kalau kita bikinnya bukan tim dan tidak pernah dilombakan. Tapi kalau tingkat univ itu masih boleh buat daftar walaupun pernah dilombakan, karena itu kan mencari bagaimana kita menyampaikan sesuatu atau melihat orang ini pantas atau enggak untuk lanjut ke next step. Soalnya kan produk nanti bisa bikin lagi brainstorming dan sebagainya. Tanggal 2-4 itu udah selesai di tingkat program studi. Kayak habis presentasi nanti bakal ada nih yang udah lolos seleksi di tingkat program studi. Terus nanti lolos seleksi lagi dari pencapaian dan presentasi itu siapa yang lolos di tingkat fakultas. Dari fakultas ini langsung tiap fakultas di IPB itu menyetorkan namanya ke pihak Ditmawa atau lebih jelasnya ke bagian PRPM. Nah, dari PRPM ini nanti bakal dikumpulin semuanya dari setiap fakultas siapa aja, terus bakal seleksi di tingkat universitas. Oke, yang pertama itu bakal ada temu perdana yang mengumpulkan tadi. Setelah itu nanti bakal kita masukin data prestasi kita, ngulang lagi ke laman Otsko. Setelah masukin ke laman Otsko, itu ada 3 yang dimasukin. Yang pertama, prestasi-prestasi kita. Kalau masih di tingkat IPB, itu masukin aja semuanya prestasi-prestasi kita. Sama video bahasa Inggris. Video bahasa Inggris membahas tentang Sustainable Development Goals, tapi yang beda sama produk inovatif kita. Jadi kan kita punya produk inovatif, itu dibikin. Nah, produk inovatif kita itu dibentuknya, kalau belum ada prototypingnya ataupun sudah ada, itu harus bikin karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini yang dimasukin di laman Otsko buat salah satu berkas yang wajib untuk dimasukkan mengikuti seleksi. Dan produk inovatif kita itu ada syaratnya, yaitu mendukung SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi misalkan produk inovatifku tentang SDGs nomor 4, Quality Education. Kita masukin, setelah itu kita bikin video bahasa Inggris yang membahas tentang SDGs tapi tidak sama dengan SDGs yang ada di dalam KTI kita. Kayak misalkan, KTI-ku membahas untuk mendorong SDGs nomor 4. Nah, video bahasa Inggrisku misalkan membahas tentang nomor 7. Untuk videonya biasanya selama 7 menit.
Nanti setelah kita masukin data prestasi, KTI, dan video bahasa Inggris, juga biodata diri kita di laman Otsko, bakal ada desk evaluation. Nanti setelah pengumuman desk evaluation, barulah kita dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Untuk tahun 2023, itu ada 16 mahasiswa dari seluruh fakultas yang ada di IPB. Biasanya untuk sarjana, satu fakultas itu satu. Kayak misalkan fakultas pertanian satu, fakultas kehutanan satu. Tapi untuk tahun 2023 dari bisnis itu ada 2, dan dari sekolah vokasi itu ada 4. Nanti bakal diseleksi lagi di tingkat IPB buat dapat perwakilan ke tingkat nasional dari sekolah vokasi 1 dan dari tingkat sarjana 1. Ketika kalian sudah menjadi mahasiswa berprestasi IPB, aku sangat mengapresiasi kerja keras kalian karena IPB salah satu institut atau universitas yang sangat ketat untuk seleksi Mapresnas ini. Dan nanti setelah kalian jadi mahasiswa berprestasi IPB, bakal ada bootcamp dan juga tes-tes selanjutnya yang lumayan melelahkan untuk mendapatkan satu perwakilan dan satu perwakilan tadi. Oke, sebelum kita lanjut ke nanti seleksi di tingkat nasional, aku bakal jelasin dulu bakal ngapain aja setelah jadi Mapres IPB. Yang pertama, kita bakal tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris ini secara langsung offline, kita nggak dikasih clue apa-apa, dan ketika kita diem di ruangan, satu orang disuruh maju dan teman-temannya ngeliatin. Yang disuruh maju itu bakal pilih satu topik yang udah disediain dari banyak topik secara randomly. Nanti dia harus ngomongin topik itu impromptu speech selama 6 menit itu. Dan nyiapinnya cuma dikasih waktu 1 menit. Nanti jadi ketika dia datang ke depan panggung untuk menyampaikan impromptu speech-nya, bakal disediain kertas sama pensil. Oke, jadi bakal bergiliran. Setelah dia menyampaikannya, temennya itu, 2 temennya bakal menyampaikan pertanyaan satu-satu gitu. Dan yang di depan yang sedang speech harus menjawab pertanyaan itu. Itu untuk tes bahasa Inggris. Jadi harus diwajibkan, kusarankan kalian menghafal tentang SDGs dari sekarang. Bukan menghafal juga sih, lebih baiknya memahami. Oke, seudah bahasa Inggris, nanti bakal ada tes psikotes. Nah, di sini IPB akan bekerja sama dengan institusi yang profesional di bidangnya. Aku waktu itu mengerjakan sekitar 300 soal atau bahkan lebih ya, untuk menjawab soal-soal psikotes, dan juga bakal ada tes koran. Kalian searching aja tes koran kayak gimana. Setelah itu bakal ada wawancara sama psikolognya langsung. Wawancaranya itu ngebahas tentang gimana diri kita, terus apa motivasi kita, kenapa kita mau ada di sini, apa alasan terbesar kita untuk maju, hal-hal seperti itu. Setelah tes bahasa Inggris dan juga psikotes, nanti bakal diadain bootcamp. Ini yang paling menyenangkan. Kita bakal dikarantina selama beberapa hari, dan di situ kita bakal terus dikasih ilmu dari dosen-dosen IPB membahas mengenai Pilmapres ini, dari mulai bagaimana kita menyiapkan mental, lalu gimana budaya kerja di IPB, lalu dari Mapres ini sebetulnya tujuannya apa, itu bakal dibahas tuntas di bootcamp. Dan di sini juga bakal seru banget karena kita disatuin sama Mapres se-IPB dari semua fakultas dan sekolah. Jadi se-happy itu waktu aku tuh berapa hari ya? 1, 2, 3, 4, 5 hari, sekitar 1 mingguan aku dikarantina sama teman-teman buat dapet sharing session. Bagian aku tuh membahas mengenai capaian unggulan, terus membahas mengenai scientific writing, tentang insight and global issue, terus bahasa Inggris, life after Mawapres, motivasi menjadi Mawapres, dan lain sebagainya yang pematerinya tuh aku bilang kece banget. Nah, setelah bootcamp, selamat kalau kalian sudah melewati bootcamp, karena jujur itu juga menyenangkan. Bakal ada wawancara capaian unggulan. Di wawancara capaian unggulan, kita harus bertanggung jawab terhadap data-data prestasi yang sudah kita upload sebelumnya di laman Otsko. Jadi nanti kita bakal ditanya, kenapa
Contohnya, kenapa lomba esai kita tingkatnya nasional? Karena syarat untuk menjadi nasional itu diikut sertakan oleh peserta dari 3 provinsi. Kalau regional 3 negara, kalau internasional 3 benua. Nah, dan apakah kita memahami apa yang kita ikut sertakan di situ, dan apakah kredibel yang mengadakan acaranya? Hal-hal kayak gitu. Dan itu juga bakal bahas. Kita bakal ketahuan ketika kita bohong, atau ketika kita ragu, ketika kita takut. Jadi menurutku tipsnya enjoy aja untuk bagian ini. Besoknya kita diminta buat presentasi gagasan kreatif di seluruh perwakilan dosen se-IPB dari tiap fakultas. Wow. Nah, nanti kita bakal presentasi. Jadi sebetulnya juri di tingkat IPB itu mengikut sertakan seluruh fakultas dan sekolah dari IPB. Jadi selain daripada prestasi, kusarankan untuk menyiapkan mental dan pastikan bahwa kalian itu bisa bertahan di bawah tekanan. Tidak di bawah tekanan saja, tapi atas bawah, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya. Bootcamp, terus presentasi, wawancara, barulah kita penganugerahan. Jadi Mapres dari IPB itu alhamdulillah diberikan penganugerahan dari Ditmawa, dan itu kita bisa ngajak orang tua dan kita bakal dipanggil ke depan satu-satu. Bayangkan orang tua kita sebangga apa. Di situ juga bakal ada pengumuman siapa yang akan mewakili dari sarjana dan siapa yang mewakili dari diploma. Udah segitu aja ya untuk tingkat IPB. Nanti lanjut lagi gak ya yang nasional?